Oke, selamat malam Demi Lover dan Dimogo Fans. Ketemu lagi di channel Mas Yus, di channel dari Mata Indigo. Sekarang di part 2 masih ngomongin tentang NDI bersama dengan Mbak Artika. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang kisahnya Mbak Artika mengalami NDI dan kemudian apa yang kemudian dilihat, dialami, dan dirasakan. Dan tadi juga Mas Yus juga sharing sedikit mengenai pengalaman NDI yang dialami. Dan memang ada beberapa hal kemiripan baik itu pada saat NDI maupun setelah mengalami NDI. Nah, sekarang Mas Yu tertarik pada pengalaman Mbak Artika join atau ikut di komunitas orang-orang yang mengalami NDI. Tadi disebutkan bahwa ketika mengalami NDI ini mereka berjumpa dengan sosok-sosok yang berbeda-beda tiap orang ternyata. Ada yang bertemu dengan leluhur, ada yang bertemu dengan sosok ascended master atau nabi-nabi, ada yang bertemu dengan mungkin malaikat, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian Mbak Atika pernah nggak mencoba mencari tahu atau mungkin bertanya kepada mereka, menurut pendapat mereka misalnya, atau dari insight Mbak Atika sendiri, apa penyebabnya kemudian mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda dan kenapa tiap orang kemudian bertemu dengan sosok-sosok yang berbeda-beda itu. Menurut Mbak Atika, kenapa? Ini kesimpulan yang belum diverifikasi ya. Maksudnya kan kalau untuk ngobrolin tentang ini kan sebetulnya kita butuh kayak penelitian ya, saintifik, penelitian yang ya mungkin kayak butuh ini juga butuh apa ya, butuh kayak survei gitu ya. Sebetulnya kan untuk menyimpulkan kayak gini butuh itu, tapi kalau dari saya sih saya menyimpulkan berdasarkan saja persepsi saya sendiri ya, persepsi saya sendiri. Kalau dari cerita orang-orang itu memang ya kita diperhadapkan pada kesadaran kita sendiri gitu. Jadi kan jiwa punya apa ya? Ya selama hidup itu hidupnya dia itu bagaimana? Dia datang kepada tadi ya kuncinya itu nyaman, ketika dia merasa nyaman, merasa damai itu dengan sosok yang seperti apa? Karena rata-rata yang ditemuin itu memang adalah sosok-sosok yang membuat nyaman, membuat damai, jadi seperti itu. Nah, karena memang kan sebetulnya ketika ke sana ya, ke tempat yang cahaya, saya bilangnya ke tempat cahaya, itu kan memang ya damai, yang dirasakan itu suasana damai. Suasana tenang, udah kayak nggak ada mikir cicilan atau apa segala macam, kan itu memori udah nggak ada cicilan keluarga siapa yang ditinggalin itu udah nggak ada lagi gitu ya. Ya semuanya benar-benar hanya kesadaran, kita diberhadapkan pada kesadaran masing-masing gitu ya. Ya so far seperti itu, karena kalau misalnya otak, pikiran kan pikiran kan di tubuh gitu ya. Pikiran di tubuh, terus kemudian kita sendiri kan maksudnya udah terpisah dari tubuh, bahkan mungkin dalam kondisi yang blank tadi itu even otak sudah nggak berfungsi. Saya menalarkannya dengan waktu bangun itu nggak inget tuh gitu, udah bener-bener yang nggak inget siapa-siapa, even kayak memori tentang bumi apa segala macam tuh udah gone, udah completely gone, nggak ngerti gitu. Aku nih makhluk apa itu juga nggak ada gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya kesadaran. Jadi kesadaran dari sebuah jiwa gitu. Oke, yang dibawa ke sana berarti adalah memori, kesadaran. Memori kesadaran. Memori tapi bukan memori otak tapi memori kesadaran dibawa ke sana ya. Betul, memori kesadaran. Oke, kalau misalnya begitu. Nah, kemudian kalau tadi kita kan kalau tadi ngomongin perubahan misalnya terkait sama kemampuan untuk lebih sensitif atau ada kemampuan tadi kayak clairvoyance atau claircognition dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari segi karakter atau dari segi mindset, dari segi pikiran, ada perubahan nggak waktu sebelum dan setelah kemudian mengalami NDA ini? Atau malah sebenarnya biasa-biasa saja? Atau gimana kalau misalnya dari Mbak Atika sendiri pernah mengalami? Kalau saya sih itu kayaknya awal ya, karena saya kan tidak mengerti tentang, saya sebelumnya tidak pernah belajar kayak apa itu clairvoyance, apa seperti itu enggak, sangat tidak familiar gitu di telinga saya.
Ya, menurut saya sih itu awal karena perjalanan spiritual juga. Ya, pas setelah itu saya justru kehidupan saya nyungsep. Setelah itu ya kehidupan nyungsep. Oke. Tapi setelah nyungsep kan ada titik balik ya. Karena orang nyungsep itu kan pasti dia kemudian terdorong untuk mencari tahu kan. Iya. Karena ya masalah-masalah kehidupan sebetulnya adalah proses spiritual gitu loh. Iya. Sebuah proses spiritual untuk mengembalikan kita pada jati diri kita, untuk mengembalikan kita untuk mencoba mencari tahu Tuhan itu apa sih, siapa sih, mencoba mencari tahu tujuan hidup itu apa sih, kan seperti itu. Nah, saya rasa itu memang ya diawalinya dari tahun 2009 ya. Ya lama juga sih, saya nyungsep itu tahun sekitar 2014-an, ya lama sih. Lama juga ya. Setelah itu saya menjalani kehidupan seperti biasa ya, kerja gitu ya. Kerja, main, cuma udah nggak berani itu. Saya udah nggak berani minum alkohol lagi habis itu. Udah Udah nggak berani kapok. neko-neko mungkin ya, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi Oke, itu berarti ada sesuatu yang kayak seperti kalau saya coba terjemahkan tadi kayak seperti diarahkan sebenarnya. Ya memang kalau orang yang ketika dia mengalami spiritual awakening pasti kaitannya itu sama shifting paradigma atau ada semacam shifting kesadaran yang dialaminya. Dan itu memang kadang-kadang membawa orang itu kepada jalur kehidupan yang kayak semacam dirombak lagi gitu. Jadi kalau istilahnya tadi nyungsep ya itu sebenarnya merupakan bagian dari proses. Tapi saya nggak terlalu suka kalau itu nyebutnya kemudian entah itu kayak dijatuhkan atau dibuat nyungsep atau dibuat istilahnya hancur dan lain sebagainya. Tapi saya lebih suka nyebutnya itu kayak dirombak aja sih. Kayak gitu itu. Itu sebenarnya lebih pada karena dari segi kesadaran orang itu pasti berubah. Ini kalau dari segi saya ketika kemudian menerjemahkan kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu. Baik itu yang dialami oleh orang yang mengalami near death experience ataupun mengalami yang namanya spiritual awakening. Ini sih suatu hal yang kalau menurut saya malah sifatnya umum, sifatnya common. Rata-rata mengalami hal yang seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dari Mbak sendiri ketika mungkin setelah mengalami itu, apakah menemukan makna baru atau kemudian menemukan arti baru yang kemudian bisa didapatkan dari pengalaman itu? Apa sih kemudian pernah nggak bertanya kenapa sih kemudian saya diberikan pengalaman itu? Kenapa sih kemudian saya kok mengalami hal yang seperti itu? Tujuannya apa dan sebagainya? Pernah nggak untuk sampai dengan pertanyaan seperti itu? Iya pasti ya, karena kenapa sudah ke sana dan terus kemudian kok diberi kesempatan untuk hidup gitu. Saya waktu itu langsung tahu, aku punya tugas. Langsung paham, oh aku punya tugas, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Cuma waktu itu saya tidak serta-merta langsung tahu tugas saya apa, mencari tahu sendiri sih. Setelah itu mencari tahu dan kemudian ya perjalanan hidup termasuk salah satunya tadi nyungsep istilah saya taubah gitu ya. Termasuk salah satunya taubah dan kemudian bangkit lagi, yaitu akhirnya ketemu mencari tahu ya. Tapi waktu awal memang saya tidak tahu, hanya saya tahu waktu itu udah kerasa banget ternyata manusia hidup itu tidak untuk dirinya sendiri ya gitu. Ternyata ada satu tugas gitu yang saya harus selesaikan gitu dan ya saya akan pulang nanti setelah tugas itu selesai. Oke. Gitu sih. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang di luar skenario ini, tapi saya pengen tahu pendapatnya Mbak Artika sebenarnya. Ketika nanti manusia itu kembali lagi ke sana, kalau menurut pandangan Mbak Artika, apakah nanti dia akan masuk ke sebuah alam yang sifatnya eternal kayak gitu dan kemudian hidup di sana, atau kemudian dia akan diberikan tugas baru dan kemudian diberikan kesempatan untuk masuk ke alam kehidupan lagi? Well, kalau ngomong masalah ini sih, karena belum membuktikan.
Belum membuktikan sendiri ya, belum, maksudnya ya waktu itu saya NDA kan balik, jadi nggak sempet yang benar-benar pasti. Sempet ya sampai ke Terus sana nanti gitu ya. gimana gitu ya, balik lagi. Tapi kalau saya mempercayai sih, saya percaya reinkarnasi. Oke. Jadi maksudnya tidak selamanya terus kemudian meninggal ya stay di sana gantol di alam lain gitu ya. Saya mempercayai reinkarnasi itu sih, cuman ya maybe teman-teman yang lain ada yang tidak percaya dan mereka ya silahkan. Cuma kalau saya pribadi sih saya percaya reinkarnasi itu sih Mas. Oke, ini sebenarnya rata-rata entah kenapa kemudian jawaban seperti ini pun sebenarnya sama dengan orang-orang yang pernah mengalami NDE ini, karena justru kemudian ada semacam kayak perubahan pandangan yang tadinya percaya bahwa kemudian hanya akan masuk ke alam keabadian, kemudian alam internal atau sebut aja itu entah itu surga dan neraka dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa begitu mereka mengalami hal yang namanya EDI ini, itu kemudian kayak percaya bahwa oh nanti itu nggak hanya akan selesai di sana, nanti itu akan ada lanjutannya. Nanti itu akan ada proses kemudian berputar lagi kayak gitu. Entah kemudian menjadi apa, kemudian ditempatkan di mana itu. Dan kalau kemudian itu bisa disebut dengan reinkarnasi, ya kemudian mereka percaya bahwa setelah nanti meninggal pun nanti akan mengalami proses reinkarnasi itu nggak tahu entah kenapa kemudian tiba-tiba orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa itu ada semacam kecenderungan untuk jadi percaya seperti itu kayak gitu. Itu sih mungkin nanti makanya saya tadi tertarik ketika ada teman-teman atau yang membentuk komunitas yang memiliki pengalaman yang sama ini, nanti sebenarnya pengen bertanya gitu karena kecenderungan ini pun karena saya juga punya beberapa teman yang mengalami hal yang sama, ada memperhatikan kecenderungan seperti itu. Dan ini saya tadi juga coba konfirmasi sendiri sama Mbak Artika, ternyata juga sama bahwa percayanya adalah lebih mempercayai adanya perputaran jiwa atau yang namanya reinkarnasi itu tadi. Gitu. Ya mungkin sih ini pendapat ya kayak gitu, tapi kan untuk kepercayaan itu nanti beda-beda karena pasti juga ya itu yang tadinya mungkin cenderungnya dogmatis, tapi ketika kemudian mengalami hal itu jadi kemudian lebih kepada spiritual dan dogmatisnya juga jadi lebih universal jadi ya kayak gitu. Jadi dia nggak ke anu lagi, jadi nggak kebawa sama satu paham itu aja, tapi kemudian jadi lebih universal, lebih bisa menerima perbedaan. Kayak misalnya yang tadi Mbak Dika sebutkan, nggak masalah dia ketemu siapa dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya hanya memori kesadaran aja kayak gitu ya, wajar sih kalau pandangan seperti itu. Nah sebenarnya Mbak Artika sendiri kan udah paham bahwa bukan hanya satu-satunya orang yang mengalami kejadian seperti itu kayak gitu. Dan kemudian kalau misalnya mungkin berbagi dengan orang-orang yang pengen tahu lebih banyak atau pengen istilahnya pengen punya wawasan kayak gitu terkait NDA ini kayak gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Artika sendiri, kalau misalnya mau share ke orang atau mungkin bisa ada sedikit pesan gitu buat yang menonton atau menyaksikan channel ini kayak gitu. Apa mungkin hikmah yang mungkin bisa didapat kalau misalnya kita punya pengalaman seperti itu? Kalau maksudnya buat yang belum pernah mengalami atau yang sudah mengalami? Ya mungkin yang belum pernah ya kan, itu kan ada yang kepo juga, emang beneran gak sih kayak gitu? Iya. Kalau menurut saya gini ya, ini mungkin pesan yang general ya. Jadi memang kematian kan sesuatu yang kita tidak bisa hindari sebetulnya ya. Semua orang pasti mengalami mati, dan ini memang orang tuh topik yang sangat menarik gitu. Topik sangat menarik karena orang kan selalu pengen tahu. Dan selama ini kan kematian itu dibayangkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Aduh, takut gitu, dan bahkan dianggap sebagai hukuman, dianggap sebagai
ya sesuatu yang menakutkan. Kita selalu membayangkan bahwa orang-orang terkasih kita yang sudah meninggal itu mereka di sana kesepian, sendirian, ya. Yang saya pelajari adalah belum tentu tuh, bisa jadi malah mungkin orang-orang yang sudah meninggal itu mereka udah bahagia gitu. Karena udah nggak mikir Mereka udah cicilan lagi, nggak bahagia, mikir sakit lagi. udah tenang, dan yang bayangan yang kayak misalnya kalau dari saya pengalaman pribadi ya, ketika berpindah ke alam lain itu saya tidak merasakan sakit apa-apa. Benar-benar halus, nggak ada kayak misalnya pindah tandanya pas segala macam, udah pokoknya nggak nyadar aja ya. Tiba-tiba nggak nyadar, tiba-tiba udah pindah. Jadi benar-benar yang nggak ada itu, yang proses menyakitkan itu nggak ada ya. Tapi ini subjektif perasaan saya. Nah, kalau pesan saya ya jelas tidak perlu membayangkan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, karena belum tentu terjadi, belum tentu seperti itu gitu. Even mungkin orang-orang kita sayangin itu sudah bahagia gitu loh, belum seperti yang kita bayangkan seperti itu, tidak seperti itu gitu. Nah, ada satu hal bahwa saya memiliki satu memori yang menurut saya cukup menarik ya, ketika mengalami NDA. Kan saya merecall memori-memori. Ada satu memori yang saya menyebutnya memori seorang penyaksi. Dia yang menyaksikan ketika saya berjalan di lorong itu. Artika yang sedang berjalan di lorong itu adalah Artika yang mati ya, yang sedang mati, mengalami kematian. Tapi ada memori penyaksi yang dia tidak mengalami kematian, dia tetap hidup. Dia baik-baik saja, dia tetap hidup baik-baik saja. Dan kesimpulan saya adalah, selama ini kalau misalnya kita membayangkan bahwa kesadaran itu ada di dalam tubuh, justru kebalikannya. Tubuh yang ada di dalam kesadaran. Jadi sekalipun nanti misalnya tubuh kita mengalami kematian, kesadaran kita tuh tetap ada gitu. Kesadaran kita tetap hidup. Jadi tidak perlu, sekali lagi tidak perlu merasa takut ya, tidak perlu merasa yang dibayangkan sebagai sebuah peristiwa yang mengerikan. Itu aja sih Mas ya. Oke, pesan yang cukup dalam. Kalau tadi saya coba garis bawahi buat teman-teman yang mungkin doyan atau mungkin sedang mencari makna dari yang namanya kehidupan atau yang namanya spiritual. Tadi ada quote yang mungkin cukup dalam dari Mbak Artika, bahwa sebenarnya bukan yang namanya kesadaran itu berada di dalam tubuh, tetapi sebenarnya tubuh yang berada di dalam kesadaran. Itu kalau menurut saya sendiri, secara pribadi saya setuju sih untuk itu, karena memang dengan menyadari bahwa kesadaran kita itu memegang kendali penuh atas kehidupan ini, itu kehidupan kita juga jadi akan lebih meaningful, akan jadi lebih bermakna, akan jadi lebih punya arti di sana. Ini saya baru pertama kali ini dapat quote seperti itu, dan ini saya yakin adalah quote yang cukup layak untuk diingat di sepanjang tahun 2021 ini dari Mbak Artika. Jadi saya makasih banget ini Mbak Artika udah berbagi sama kita di sini dan bersedia jadi narasumber. Pengalamannya cukup menarik, dan sebagai orang yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama dan juga sering mendapatkan cerita dari beberapa teman-teman yang sama, relate lah. Jadi ada keterhubungan, ada kayak semacam cocokan sinambungan satu sama lain. Dan memang kalau dari bahasa saya yang namanya untuk kematian NDA ini itu supaya tidak kemudian menakutkan dan lain sebagainya, bawalah pikiran Anda ke tempat atau sebuah ranah yang lebih menjurus kepada yang namanya spiritual. Jadi kembali ke dalam diri, fokus lagi ke dalam bukan keluar, itu nanti Anda akan lebih mendapatkan makna kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya pun Anda meninggal, Anda kalau sudah kembali ke dalam ya Anda nggak perlu takut. Nah, tadi seperti Artika bilang bahwa tidak perlu takut kayak gitu. Itu sih kalau saya bisa sedikit tambahkan di sini. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin, tapi kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya sangat apresiasi kepada Mbak Artika yang tidak hanya
mau berbagi tapi juga berani untuk berbagi. Tidak semua orang itu berani untuk memberikan atau membagikan pengalamannya seperti yang Mbak Artika sampaikan pada malam hari ini. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang membuat kita mungkin lebih banyak bisa belajar lagi ke depannya. Mbak Artika, terima kasih untuk pesan-pesannya pada malam Terima hari ini. kasih, Saya Mas yakin Yus. teman-teman di sini senang dan cukup bisa mendapatkan insight lah, cukup mendapatkan banyak hal lah yang mungkin bisa mereka gunakan sebagai pedoman atau pegangan untuk mendalami yang namanya spiritual. Oke teman-teman, karena waktu juga yang akan memisahkan kita dan siapa tahu nanti Mbak Artika kita akan undang lagi untuk berbicara di channel dari Mata Indigo Siap, untuk siap. tema-tema yang lain atau mungkin untuk cerita-cerita atau sharing-sharing hal-hal yang lain. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung konten kita. Tidak lupa Mas Yus minta pada teman-teman untuk subscribe dan kemudian bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru lagi, lebih mengisi lagi, lebih bermanfaat lagi, tentu saja masih di channel kesayangan kita, di channel dari Mata Indigo. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mbak Artika. Kita sama-sama pamit kepada pemirsa malam hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang lain. Salam, bye-bye. Selamat malam. Selamat malam.